Ya baik pemirsa Gamalama TV, kembali lagi di Dialog Spesial masih bertemakan cegah perkawinan anak, dan tentunya masih dengan narasumber yang sangat spesial. Di kesempatan malam hari ini ada Ibu Haja Rosdiana Trui, Ketua Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Maluku Utara, dan juga Ibu Haja Masti Binsi Abu Bakar, pemerhati keluarga perempuan dan anak. Ya baik, kita lanjutkan kembali. Nah, kalau saya ke Ibu Masni lagi, nah kalau kita lihat bahwa memang ada tools ya atau skenario lah yang coba dari sisi agama, pendekatan agama, bahwa sebenarnya kalau untuk menciptakan generasi yang baik itu ada hal-hal yang perlu dilakukan. Toh kenyataannya kita sudah diperhadapkan dengan persoalan angka perkawinan anak yang cukup tinggi, sehingga terbitlah kalau di Kota Ternate Perwali nomor 2 tahun 2000. Ya. Nah itu sudah merupakan warning ya bagi kita, harus benar-benar harus memiliki kepekaan terhadap fenomena ini. Lalu langkah strategis yang harus kita lakukan sendiri, apalagi di masa pandemi seperti ini apa yang harus kita lakukan? Iya, terima kasih Pak Mat. Jadi kita harus sosialisasikan undang-undang ini. Karena Undang-Undang 23 2002 turunnya ke turunan-turunannya itu jadi Perwali nomor 2 tahun 2021. Di mana harus kita cegah ya. Terutama saya punya di Kota Ternate, alhamdulillah sudah punya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana diharapkan mencegah. Kita alhamdulillah Puspaga Kota Ternate, Puspaga Inokane Kota Ternate, sudah kita kemarin berikan sosialisasi di hotel kemarin untuk semua majelis taklim. Dan ini kita mau ke Hiri karena Hiri sudah termasuk pulau layak anak, dan diupayakan Ibu Wali, upayakan insya Allah, dan Ibu Kadis Kota Ternate ya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, upayakan insya Allah mau membentuk Puspaga juga di Hiri, karena Puspaga ini pencegahan. Bedanya dengan P2TP2A, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang kedua-duanya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang harus ada di provinsi maupun kabupaten kota sampai tingkat bawah. Nah, ini berarti kan mencegah. Selalu dikatakan mencegah lebih baik daripada sudah terjadi. Karena penanganannya di P2TP2A sudah kasus ya fisik, psikis, sudah ada pemerkosaan ya, sudah pelecehan seksual dan lain-lain. Di Puspaga ini kami memberikan edukasi, memberikan informasi bahwa sebaiknya sebelum menikah, misalnya untuk remaja ya, sebelum menikah kami sharing bahwa jangan dulu di dalam rumah tangga tuh harus menjaga keseimbangan dunia dan akhirat, jaga agama dengan baik dan juga pendidikan umum ya. Terus kalau boleh saling menghargai, kita harus memberikan edukasi kepada apalagi yang ini yang sudah terlanjur, misalnya sudah menikah karena pergaulan bebas dan sudah hamil ya. Ini kita harus memberikan edukasi dan komunikasi yang baik, sehingga mereka di dalam rumah tangga ini tidak nanti terjadi perceraian. Harus sabar ya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa dengan untuk yang sudah terlanjur ya, kalau saya tahu dari KUA ya, bahwa setiap hari ada perceraian karena kadang baru berapa bulan menikah sudah bercerai, karena itu sudah terlanjur hamil dan menikah ya, di luar ini akhirnya kan sudah harus menikah. Tetapi di Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 ini diberikan kalau perkawinan belum cukup 19 tahun harus ada surat dan harus ada permohonan dari orang tua, karena mungkin karena sudah hamil duluan ya, harus ada permohonan dari orang tua dan menghadap di sana di pengadilan agama, diberikan nasihat dan belum dikeluarkan surat nikah, tetapi sudah diberikan surat keterangan saja. Karena ini kenapa? Karena ini supaya mencegah jangan yang lain juga demikian ikut. Sebenarnya kan kalau dari segi agama kan hamil harus nikah, karena memang tanggung jawab harus nikah. Kalau kadang kasihan kan karena sudah ini. Dan malahan dari segi pembinaan, walaupun misalnya sudah dia melahirkan, kalau dia sekolahnya belum, kita harus kewajiban orang tua kasih pendidikan lagi, lanjutkan pendidikan. Jadi saya pesankan kepada ibu-ibu, orang tua ya, kalau boleh
jaga anak-anak kita amanah. Belum waktu menikah, jangan karena ini pandemi sudah bisa karena keadaan susah. Jadi ketongkas nikah anak-anak sudah tanggung jawab terlepas. Terlepas. Terboleh. Orang tua tanggung jawab di dunia dan juga di akhirat. Mari kita benahi. Kalau misalnya berikan mereka nasihat-nasihat, ya, berikan mereka tausiah, sinari hati mereka sehingga mereka betul-betul menjalankan perintah Allah dengan baik dan jadi bilang jaga keseimbangan, hablum minallah dan hablum minannas, sehingga mereka tidak terlibat dari hal-hal yang tidak diridai oleh Allah dan merugikan mereka sendiri. Masa depannya hancur. Akhirnya nanti sudah punya anak, dia mau pergi sekolah lagi, dia sebenarnya bisa kesempatan untuk sekolah, tapi kalau sudah punya anak, sudah ada yang jaga dengan ini, akhirnya putus sekolah. Ini hal-hal ini yang timbul dari segi ekonomi juga, kemiskinan dan lain-lain. Jadi saya pesankan kepada orang tua dan saya sendiri, mari kita nikahkan anak sesuai umur yang sudah ditentukan oleh undang-undang, sehingga anak-anak ini insya Allah menjadi harapan kita semua, harapan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ke Ibu Ros ini. Nah kan bidan ini kan kita ketahui kan punya potensi yang sangat luar biasa ya dalam mengedukasi, karena orientasinya kan langsung kepada masyarakat atau ke perempuannya langsung. Nah, memang apakah memang dari organisasi Ibu ketua IBIN ya kan, memang ada jika dikaitkan dengan fenomena saat ini memang mewajibkan kepada kader-kader atau bidan-bidan juga wajib untuk mengedukasi masyarakat agar tidak melaksanakan perkawinan anak ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi kita punya program itu daripada bidan itu sendiri. Dan itu kan dia melihat secara siklus hidup. Ya. Siklus hidup itu mulai kita mulai dari remaja. Remaja tuh kita sudah mulai, makanya kenapa disebut dengan bidan sahabat perempuan. Ada perempuan pasti harus ada bidan, karena begitu dekatnya bidan dengan perempuan. Nah, jadi dia melayani secara siklus hidup. Itu dia mulai dari lihat tingkat remaja. Remaja itu penekanannya pada tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Ibu Masni dan itu pembicaraan awal, bahwa ketika remaja itu kan dia peralihan antara anak ke dewasa. Di dalam anak ke dewasa itu dia punya suatu alam, dia bebas, maksudnya dia masih mencari bagaimana jati dirinya, bagaimana supaya dia tuh dikenal oleh teman-temannya. Di situ masa yang labil. Remaja itu yang harus betul-betul kita pupuk, kita betul-betul kita berikan pencerahan. Misalnya saya sebagai seorang bidan, pasti saya lihat remaja itu dengan bagaimana kesehatan reproduksi perempuan. Jadi dari kesehatan reproduksi perempuan itu dia harus mulai, kalau di usia di kesehatan itu adalah perempuan itu dia masa akil baliknya 10 sampai 12 tahun. Kalau laki-laki 12 sampai 14 tahun. Nah, di situ kan dia sudah mulai istilahnya dia sudah mulai dari anak ke dewasa tadi, hormonnya mulai bertumbuh, hormon perempuannya sudah mulai. Nah, di situ berarti kita betul-betul harus jaga. Dan kita tidak bisa sembunyi-sembunyi kayak dulu. Oh ini tidak bisa dengar, ini kan ini tabu, tidak bisa. Harus beritahukan bahwa kalau sudah menstruasi itu berarti harus menjaga. Jadi jaga dengan baik berarti tidak terjadi hal-hal tadi, misalnya sampai timbul penyakit sampai segala macam. Ketika kalau dari laki-laki itu dari usia 12 sampai 14 tahun itu karena dia di usia 12 tahun, 10 sampai 12 tahun perempuan itu kan sudah siap ini. Secara fisik ini sudah punya hormon, yang namanya hormon untuk dia bisa hamil, bisa melahirkan dan bisa menyusui. Tapi itu dia untuk fisik ini. Dari kalau begitu sperma dia tetes ke sana pasti dia hamil. Nah, itu yang harus kita jaga. Itu diwajibkan kepada bidan, harus tadi remaja. Saya ulang lagi remaja. Setelah remaja, dia masuk ke usia reproduktif, dia menjadi nikah dan dia akan menjadi hamil, menjadi tanggung jawab bidan itu. Setelah hamil, melahirkan, tanggung jawab bidan. Kemudian bayi baru lahir. Kemudian setelah bayi baru lahir, kemudian jadi anak yang namanya batita. Batita kemudian naik lagi ke balita 5 tahun ke bawah. Terus kemudian lagi ke apras, anak prasekolah. Kemudian anak sekolah, dia naik lagi ke remaja, usia reproduktif sampai usila. Itu adalah ruang lingkup atau siklus hidupnya perawatan atau pelayanan sebagai seorang bidan. Jadi bidan itu mulai dari tingkat pusat, kemudian tingkat provinsi, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Itu harus satu kata di sana
di pusat itu harus dilaksanakan sampai di tingkat desa. Makanya itu dia namanya, satu kata untuk bidan dahsyat, dua kata untuk bidan luar biasa, tiga kata untuk bidan saya pasti bisa. Itu makanya dia bisa sampai menyuluh tentang tadi reproduksi bisa digunakan. Perempuan harus di kebidanan harus 20 tahun. Kenapa? Secara fisikal siap, secara ilmu siap, secara pendidikan siap, secara kemampuan sudah siap. Kemudian dia pada usia itu, usia 20 tahun itu dia perempuan sudah bisa hamil dan bisa melahirkan. Laki-laki harus 25 tahun. Kenapa 25 tahun? Secara ilmunya dia sudah dapat, sudah bisa bekerja, sudah bisa melayani keluarganya. Jadi pertanyaan Pak Mat bilang, bagaimana sikap bidan? Dia harus melayani secara siklus hidup. Jadi lingkaran itu harus dia semua. Sampai kenapa usia harus sehat? Seperti saya dengan Bu Marsis kan sudah masuk ke usia nih. Harus sehat karena kenapa? Itu jangan sampai ada terjadi sistem reproduksi yang tidak dirawat dengan baik. Sehat tapi sakit-sakitan. Sistem reproduksinya tidak berfungsi dengan baik, akhirnya sampai bawa dengan hal-hal penyakit yang tidak bisa kita atasi. Makanya perempuan atau bidan harus melihat sampai di tingkat usia. Wanita yang sudah usia lanjut tapi harus sehat supaya berkualitas. Saya sudah pensiun, Ibu Mas sudah pensiun, tapi kenapa di dalam benak kita nih tetap apa yang kita bisa berikan pada perempuan? Ya, baik. Ini saya tertarik ya dengan kata bahwa tidak boleh tabu untuk mengetahui tentang reproduksi daripada perempuan ya atau anak ya seperti itu. Nah, saya ingin tanya nih, kalau pemahaman orang tua di Maluku Utara ini terkait dengan hal-hal itu, apakah sudah cukup ataukah masih kurang? Ya, saya pada tahun 2001 ya, pada tahun 2001 itu saya punya satu penelitian kecil saja, kecil di SMA Negeri 1. Waktu itu kebetulan saya punya tesis, ambilnya di sana. Itu saya mau melihat bagaimana pemahaman ibu terhadap anak, jadi dia terhadap anak tentang sistem reproduksi. Jadi pemahaman itu dia dapatkan dari mana? Misalnya kalau dia menstruasi, apa yang harus dia laksanakan? Itu dia dapatkan dari ibu atau dari siapa? Saya bilang dari ibu, dari pendidikan biologi dan juga televisi dan lain sebagainya. Anak-anak itu semua cuma dapat dari televisi. Sedikit saja mereka dapat dari mata pelajaran biologi. Artinya dari ibu ke anak itu sama sekali tidak ada, karena faktor tabu tadi itu jangan bilang jangan dengar kong. Padahal anak itu usia sekarang anak dengan usia 10 tahun kan, nanti anak perempuan 10 tahun ke 12 tahun itu kan dia sudah akil balik tuh. Nah akan dia apa kong kalau mens tuh dia dari mana kong? Kan itu kan pasti dia tanya, atau laki-laki dia bilang kenapa kalau saya bersuara berubah ya itu kalau pasti mamanya bilang begini, itu karena minum air banyak jadi malam-malam tuh rasa kincir celana. Padahal sebenarnya itu kan ketika dia usia pada saat itu dia sudah mulai dia sudah masa akil balik. Otomatis dia mengalami mimpi basah. Itu sudah hormon pada laki-laki itu sudah androgen dan testosteron sudah berfungsi. Pada perempuan estrogen dan progesteron sudah berfungsi. Makanya dua-dua itu kalau kita tidak berikan penjelasan dengan baik, pasti mereka akan mau coba itu bagaimana dia jadi anak. Padahal justru disitulah kita beritahu bahwa kalau sudah usia begini pasti Anda sudah mengalami menstruasi. Pada laki-laki sudah usia begini pasti akan mengalami mimpi basah. Artinya kalau ketemu antara sperma dengan sel telur itu pasti akan jadi hamil. Nah itu yang harus kita cegah dan kita beritahu bahwa belum bisa digunakan sampai usia Anda laki-laki 25 tahun, perempuan 20 tahun, dan itu yang paling bagus untuk sistem reproduksi pada saat melahirkan yang terbaik. Iya. Nah itulah yang mungkin menjadi alasan kenapa ketika anak minta nikah langsung orang tua mengiyakan saja. Seperti itu. Tanggung jawab ya. Baik, kita akan break lagi, masih ada tersisa 2 segmen. Pemirsa Gamalaman TV jangan beranjak dulu dari layar kaca Anda. Dialog spesial bertemakan cegah perkawinan anak akan kami lanjutkan setelah jeda komersial berikut ini. Tetaplah bersama kami.